knowledge and PR sharing on PR Indonesia Podcast Series, and this is what they say. Halo rekan-rekan PR Indonesia, Anda menyaksikan PR Indonesia Podcast Series yang pertama atau perdana. Nah, PR Indonesia Podcast Series ini merupakan konten PR Indonesia yang baru untuk menyampaikan informasi-informasi ke-PR-an pada saat ini. Dan nantinya rekan-rekan PR Indonesia dapat menyaksikan podcast ini di channel YouTube PR Indonesia dan juga mendengarkan di Spotify, yaitu di PR Indonesia Podcast Series. Jadi jangan lupa, yang belum subscribe YouTube PR Indonesia, yuk segera subscribe ya. Memasuki industri 4.0, banyak atau beberapa hal mulai masuk ke dunia maya atau masuk ke dunia digital. Berbagai hal ya tentunya, dan juga termasuk PR atau aktivitas PR juga sudah mulai beralih ke digital. Ya, kalau misalnya kita sering mendengar, ada yang mendengar digital PR gitu ya. Mungkin rekan-rekan PR Indonesia sudah tidak asing mendengar kata digital PR. Tentunya masuknya aktivitas PR di dunia digital ada positif dan juga negatif. Dimana kalau kita melihat dari sisi positifnya, memang penyebaran informasi atau campaign dari public relations itu semakin masif. Jadi semakin mudah untuk menyebarkan informasi-informasi yang dikehendaki oleh seorang public relations. Cuman negatifnya adalah ketika kita terjadi sebuah issues atau crisis, maka akan semakin masif pula. Dan pada PR Indonesia Podcast Series yang pertama kali ini, kita akan membahas mengenai krisis akibat review influencer. Nah, apa yang dilakukan jika influencer berkata negatif terhadap brand atau produk kita, dan bagaimana sebenarnya untuk menghadapi netizen-netizen yang julid. Alright, rekan-rekan PR Indonesia, dan kita sudah terhubung dengan Bapak Radityo Prabowo yang merupakan tenaga ahli untuk staf khusus bidang komunikasi dan media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan inilah PR Indonesia Podcast Series bersama Bapak Radityo Prabowo. Iya, baik rekan-rekan PR Indonesia, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Radityo Prabowo. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang Haris dan juga teman-teman dari PR Indonesia. Terima kasih loh sudah mengundang saya. Siap. Gimana kabarnya Pak Radit? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga tim PR Indonesia dan juga para pendengar juga sehat senantiasa ya. Amin, amin, amin. Iya, dan rekan-rekan PR Indonesia, Pak Radityo Prabowo ini merupakan pada tanggal 20 April 2020, beliau melepaskan jubah CEO DJE Holdings untuk kemudian bergabung bersama sebagai tenaga ahli untuk staf khusus bidang komunikasi dan media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat Pak ya. Sudah hampir sebulan Pak ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah, semoga amanah nantinya Pak Radit ya. Iya. Sudah lebih dari sebulan. Sudah lebih dari sebulan. Iya Pak Radit, kita kemarin sempat sedikit mengobrol gitu Pak ya sebelum kita membuat podcast ini, dan kita kemarin sudah mendiskusikan beberapa contoh kasus yang dimana nanti bisa ditinjau dari segi kepiaran begitu Pak. Pak Radit, kita berbicara mengenai krisis akibat review influencer. Nah, apa yang dilakukan jika influencer berkata negatif tentang produk kita dan bagaimana menghadapi netizen yang julid? Dan kita kemarin sudah mendiskusikan beberapa contoh Pak Radit ya. Ada 2 contoh influencer yang mengatakan negatif terhadap sebuah produk atau institusi begitu. Dimana yang pertama kemarin ada salah satu yang baru-baru saja terjadi. Kemarin ada salah satu influencer yang sempat memesan makanan gitu ya, memesan pizza melalui jasa aplikasi online, yang kemudian ketika makanan atau pizza tersebut datang ternyata ada satu slice yang hilang gitu, dan akhirnya itu membuat influencer tersebut sontak kaget sehingga ia langsung memposting kejadian tersebut di sosial medianya, tepatnya di Instagram Story gitu, dan kemudian itu menimbulkan beragam reaksi dari para netizen yang menduga dari A sampai Z begitu ya. Dan kemudian ada di kasus kedua, ada yang cukup menggemparkan jagat Indonesia gitu di dunia maya, termasuk juga ada salah satu influencer versus maskapai BUMN. Ini yang kemarin sempat menggemparkan
Indonesia juga, di mana influencer tersebut yang merupakan travel blogger juga, ia mereview perjalanannya selama menggunakan maskapai BUMN tersebut, dan ia menemukan kejadian yang unik, di mana ada menu makanan yang disajikan atau yang diberikan kepada si influencer tersebut dalam bentuk tulisan tangan. Dan kemudian setelah mereview tersebut, ternyata influencer tersebut menguploadnya ke YouTube atau channel YouTube-nya, dan kemudian mendapat respon dari berbagai netizen gitu. Yang hingga akhirnya pihak maskapai BUMN tersebut melayangkan gugatan gitu ya sebagai pencemaran nama baik terhadap si influencer tersebut. Pak Radit, dari 2 contoh kasus tersebut Pak Radit ya, bagaimana tanggapan Pak Radit jika dilihat dari segi ke-PR Pak? Oke, terima kasih sekali Aris. Topiknya cukup menarik, menantang. Dan ya seiring perjalanan waktu dengan perkembangan media sosial dan juga munculnya profesi-profesi baru begitu ya. Baik dari segi influencer ataupun juga vlogger dan sebangsanya yang native digital profession gitu ya, profesi-profesi yang lahir akibat dari dan lahir berdasarkan pertumbuhan ekosistem internet dan juga media sosial ini memang sangat menarik. Tapi yang hendak saya sampaikan di sini sebagai praktisi komunikasi, PR, dan juga kita sebagai manusia secara umum adalah apapun interaksi, apapun medium ataupun kanal yang kita gunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, semuanya sebenarnya sama, bahwa hakikatnya kita harus kembali lagi ke dalam tanda kutip bagaimana kita berinteraksi menggunakan etika-etika sosial yang sudah terbangun sekian sampai saat ini ya, gitu, dari awal peradaban manusia itu berada. Jadi kalau dibilang sederhana, sesederhana itu begitu ya, tapi mungkin kompleksitasnya tercipta karena itu tadi keperbedaan persepsi maupun pandangan bagaimana menggunakan kanal-kanal yang dimaksud begitu ya. Nah, saya akan memberikan contoh aja. Ini sebenarnya kan dua sisi koin begitu ya, yang sebenarnya saling melengkapi. Satu sisi dalam tanda kutip influencer atau juga regular customer begitu ya, dan juga sisi lain perusahaan, brand, penyedia jasa, apapun itu begitu. Nah, masing-masing punya tanggung jawab masing-masing tersendiri begitu ya, yang saya hendak coba kulik sedikit gitu ya dari masing-masing sisi begitu. Karena masing-masing sisi punya hak tapi juga punya tanggung jawab gitu ya. Kebetulan pagi tadi ada pernyataan teman saya gitu ya, dan izin beliau saya boleh gitu mengutip gitu ya. Kebetulan loh kok ini temanya sama dengan yang nanti akan saya mau bahas dengan tim PR Indonesia gitu. Ini kebetulan dari teman saya Mbak Ainun Komsun gitu ya, founder dari Akademi Berbagi. Ini dia menuliskan ini di IG story dia juga. Seleb IG dan YouTube atas nama viral dan mendongkrak follower atau subscriber ini makin gila aja ya. Kebabasan gitu katanya. Mereka tuh influencer. Nah, influencer ini perlu kita garis bawahi karena apa? Pengikutnya itu banyak. Jadi sebenarnya punya tanggung jawab, ya. Kengawurannya bisa jadi inspirasi dan terbukti mulai banyak yang ikut. Nah, cara terbaik adalah report as untuk akun ataupun kontennya, dan juga nggak usah dibahas. Ajak yang lain melakukan report juga. Karena memang ini sesuai dengan tadi ketika Aris share pertanyaan malam tadi, saya tidur sambil ngimpi gitu, jawabannya apa ya gitu. Dan ya Bapak, saya dulu dari sisi influencer dan dari berbagai level. Kita pun influencer gitu. Everyone who has voice itu kemampuan memengaruhi, ya kan? Ya, jadi tinggal pertanyaannya adalah seberapa jauh jangkauan kita atau sedalam apa kita bisa memengaruhi orang, gitu ya. Nah, sebenarnya rule of thumb-nya sama kok, dan ini mungkin juga rekomendasi kami juga sebagai pelaku profesional yang juga ada growing concern atau keprihatinan yang tumbuh semakin menguat atas perilaku-perilaku di luar sana. Iya, Pak Radit, itu tadi tanggapan Bapak mengenai influencer gitu Pak ya, yang akhirnya padahal mereka sebenarnya memiliki followers atau orang-orang yang mengikuti mereka yang begitu banyak begitu Pak ya, dan ketika ada influencer yang berkata atau melakukan tindakan yang tidak benar, itu pasti juga akan mempengaruhi para followersnya begitu.
Pak, kita kembali ke kasus yang tadi Pak ya, ada 2 contoh kasus dari influencer yang mengatakan negatif tentang sebuah produk gitu. Sebenarnya apa Pak yang bisa dipetik dari kejadian tersebut? Ya, bahwa again saya akan dari sisi influencernya terlebih dahulu ya, begitu. Bahwa tetap ada etika-etika yang harus dijunjung, begitu. Apalagi mungkin bisa dikatakan, dan saya cukup yakin influencer ini kan aspirasinya menjadi terkenal, ya kan? Ya. Famous begitu, dan mungkin bisa berbisnis atau juga mendapatkan kompensasi dari profesinya sebagai influencer. Jadi ada tanggung jawab di balik itu semua, dan itu tidak bisa seenaknya sendiri. Social judgment, social ethics itu akan playing important role dalam profesi mereka ini, dan itu yang tidak boleh mereka lupakan. Jadi etika sebagai hal mendasar dari kita berhidup beriringan bersama dengan manusia lain dan juga lingkungan itu tidak boleh dilupakan gitu ya. So harus sangat bijak saya dalam menghadapi situasi. Dan satu lagi yang sangat-sangat penting yang perlu saya garis bawahi adalah sabar. Oke. Patience is a virtue, kalau ada kalimat bijak bilang patience is a virtue. Sabar itu juga penting sekali. Karena apa? Bisa jadi satu kesalahan yang terburu-buru di blow up di media sosial, ada konteks, ada alasan di baliknya yang kalau kita tahu begitu, bisa jadi akan membuat kita tidak akan sampai hati melakukan blow up ke sosial media. Satu contoh. Yes. Jadi ketika misalnya kita upset dengan sebuah layanan atau produk kita yang dikirim salah, biasanya tantangan pertanyaan saya ke influencer, apakah Anda sudah melakukan jalur komunikasi yang semestinya sebelum Anda mempublikasikannya di media sosial? Iya. Enggak, belum gitu. Nah, itu berarti kesabarannya yang hilang atau tidak dilatih. Gunakan jalur-jalur itu dulu gitu untuk addressing your complaint. Have you done it gitu? Kalau belum, ya gitu, itu tidak disarankan sebenarnya, ya. Dan memang itu akan butuh kesabaran dalam artian akan ada penerimaannya, diproses, menunggu respon gitu. Nah, kayak dulu deh kita mengirimkan surat redaksi gitu ya untuk melayangkan keluhan. Kita sudah melalui berbagai macam proses dulu, kirim surat, menelpon, ke kontak center, baru last resortnya baru ke surat redaksi. Itu jalur-jalur komunikasi, tatanan sosial, dan etika itu yang menurut saya perlu kita edukasi dan juga ke para influencer, baik yang dalam tanda kutip sudah terkenal atau yang baru-baru, baik yang lama maupun yang baru gitu. Karena belum tentu ya jaminan influencer terkenal yang sudah lama melintang ingat juga tentang paham dasar mengenai etika itu tadi. Yes. Itu menurut saya. Setuju banget Pak. Iya, Pak Radit, itu tadi kalau kita lihat dari segi influencer begitu Pak ya, bagaimana seharusnya influencer ini bisa menginfluence para followersnya. Kalau kita lihat dari segi ke-PR-an Pak, atau sebagai orang yang menjabat sebagai PR di perusahaan yang dikatakan negatif Pak, apa yang dilakukan jika kejadian itu menimpa sebuah brand atau institusi mereka? Bagaimana PR yang akan dilakukan begitu Pak? Ya, itu tadi kan yang sebelumnya saya jelaskan dari sisi influencer. Saya sekarang ke sisi penyedia layanan maupun brandnya. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab PR. Again, PR is not an ER. Oke. Public relations itu bukan emergency room. Tukang bebersih atau tukang kalau ada situasi darurat. It's not gitu ya. So PR is not an ER. Saya kan biasanya kembali lagi mempertanyakan bahwa apakah brand sudah melakukan cukup evaluasi atau refleksi terhadap produk maupun layanan yang dimaksud. Ya, dalam tanda kutip, misalnya ada suara produknya jelek sekali, gampang rusak. Biasanya brand harus punya kemauan merefleksi diri apakah memang secara quality produk saya gampang rusak. Yeah. Kalau memang enggak, kenapa sampai ada yang rusak? Apakah ada jalur distribusinya yang bermasalah atau mungkin penanganan konsumen terhadap barang tersebut yang salah, misalnya gitu, ya. Kayak misalnya
Satu contoh gitu, karena kebetulan saya termasuk peminat bidang teknologi. Dulu awal-awal zaman keluarnya smartphone dengan IP67 yang tahan air gitu ya. Kemudian ada yang melakukan tes gitu kan. Oke. Dalam manualnya disebutkan ya maksimal 30 menit di tekanan air maksimal 1 meter, dan ini sebenarnya hanya untuk precautions supaya kalau misalnya kehujanan tidak akan langsung rusak. Begitu. It's not designed untuk purpose bahwa itu memang bisa digunakan di dalam air. Tapi kemudian ada interpretasinya sedemikian rupa. Nah, itu kemudian brand bisa melakukan evaluasi begitu. Apakah klaim saya di marketing itu benar sesuai dengan hygiene factor dari si produk itu, sehingga kemudian dipersepsikan secara berbeda atau salah oleh masyarakat. Nah, itu lini evaluasi yang brand juga harus mau melakukannya gitu. Nah, tapi kalau memang klaim ataupun kesalahan itu tidak berdasar atau brand merasa memang sudah punya cukup bukti bahwa this is actually kesalahan bukan ada di produk maupun jalur distribusi kita begitu. Nah, kembali lagi etika juga harus ditanamkan ketika memberikan edukasi ke konsumen bahwa it's probably dan it is likely kesalahan mereka ketika memakai atau menggunakan produk tersebut begitu. Okay. Atau juga ketika misalnya kayak misalnya tadi yang kasus maskapai begitu ya, apakah memang SOP-nya sedemikian rupa untuk memberikan menu yang tulisan tangan misalnya? Nah misalnya, benar kan ya contohnya itu gitu ya. Lakukan evaluasi diri gitu, dan jangan defensif. Kalau memang itu bagian dari prosedur, pasti ada alasannya dong kenapa prosedurnya semacam itu, which saya yakin sebenarnya tidak gitu. I've been flying with that airline before dan I'm quite sure it's not the SOP gitu ya. Ada apa di hari itu sampai tidak ada misalnya menu yang proper begitu ya. Kalau kita mau dan secara berbesar hati mengakui kesalahan, itu malah justru in general akan menjauhkan kita dari krisis atau memperburuk hubungan kita dengan konsumen dan juga influencer. Kalau kita punya kemauan berbesar hati, mengakui kesalahan atas evaluasi yang sudah kita lakukan. Ini konsep ini juga berlaku serupa gitu, baik untuk brand maupun influencer gitu. Kalau influencer habis claiming atau addressing komplain sesuatu ternyata salah, ya harus secara etika harus mengakui bahwa follower saya salah tadi karena sudah melayangkan komplain pada sebenarnya setelah ditelusuri ada di sini duduk permasalahannya. Makanya think before posting itu sounds cliche tapi itu sangat-sangat penting gitu. Iya, bisa dikatakan berarti sebagai seorang PR itu memang harus we have to inform our product or our brand gitu Pak ya, kepada our customer atau kepada publik secara clearly gitu Pak ya. Iya, gini, itulah mengapa saya selalu melihat profesi PR itu sangat strategis. Ya, it's not bukan ujung tombak, tapi justru punya peran yang sangat penting dan juga strategis untuk mengawal operasional dari brand maupun juga perusahaan begitu. Yes. Karena at the end of the day PR yang punya kewajiban ujung tombak untuk membantu reputasi dan juga tingkat kepercayaan dari publik kan begitu. Kalau dari PR sudah bisa memberikan kontribusi sejak awal, saya melihat adanya efektivitas dari berjalannya proses end-to-end dari pembangunan brand maupun juga jasa layanan dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah inilah peran penting dari PR yang perlu disadari bahwa they do have a very strategic role in safeguarding the company's reputation maupun juga brand's reputation. Jadi again bukan IR doang, bukan tukang bersih-bersih kalau ada krisis ataupun isu juga gitu. Termasuk jika misalnya dari awal sudah ketahuan ini produk bagus tapi ada kelemahannya. Kelemahannya di sini memang diakui dari R&D gitu. Nah,
kalau PR dilibatin dari awal akan ada bisa mempersiapkan diri. Oh, memang at some point kita harus memberikan edukasi supaya konsumen tidak salah ketika menggunakan produk ataupun jasa tersebut misalnya, gitu ya. Bukan kemudian terima as it is, kemudian wah ini gimana caranya PR dalam tanda kutip mengelabui konsumen. Itu adalah napas ataupun spirit yang menurut saya tidak benar, begitu. Yes. Because that's not how PR should be doing their job, gitu. Jadi constantly reminding all those PR professionals dan bahwa mereka tidak hanya sebagai corong, tapi juga punya strategic point of view untuk membangun reputasi dan juga rasa kepercayaan. Oke, Pak Radit, well noted, Pak. Jadi bisa dikatakan PR juga harusnya juga menginform gitu Pak tentang product knowledge-nya. Kalau misalnya publik sudah mengetahui product knowledge atau mungkin kelemahan kelebihannya, ketika ada orang lain atau influencer yang mungkin mereview, jadi publik udah tahu begitu Pak ya, jadi tidak kaget akhirnya menimbulkan sebuah isu atau krisis gitu. Pak Radit, ini salah satu corong juga Pak ya, mungkin kalau misalkan kita bermain atau PR bermain di digital gitu Pak ya. Ada beberapa rekan-rekan PR Indonesia yang juga mungkin menanyakan gitu Pak, seberapa penting sih kita menghadapi netizen yang julid gitu di sosial media, mungkin komentar begitu Pak ya, biasanya sih komentar gitu. Nah, lebih baik apakah netizen yang julid ini didiamkan saja, atau komentar-komentar yang negatif atau julid ini dihapus, atau bahkan kolom komentar ini harus dimatikan gitu Pak, agar tidak terlihat negatif banget gitu produk atau brandnya. Bagaimana Pak Radit? Ya. Kembali lagi mungkin dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa PR harus mengetahui bagaimana posisi brand maupun juga perusahaan yang menjadi identitasnya dan evaluasinya seperti apa. Apakah mereka dalam tanda kutip ya layak dijulitin atau enggak? Itu akan sangat menentukan gitu. Kalau memang contoh ekstrim, kalau memang barangnya sangat jelek gitu dan banyak konsumen itu mengeluhkan atau bahkan tidak puas atau bahkan ada yang sampai melayangkan gugatan, itu berarti conscious call gitu kan, ada suara batin yang harus dikeluarkan bahwa we have to admit bahwa produk kita ini bermasalah. Jadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita. Makanya wajar kan misalnya kita dengar istilah product recall gitu. Yes. Atau ditarik dari pasaran atau improvement atau penggantian gitu. Itu adalah bentuk tanggung jawab gitu. If you are selling a crappy product and service, ya itu akan bound to happen begitu ya. Jadi again, evaluasi itu sangat penting gitu. Kita harus mau mengakui jati diri kita seperti apa, dan dalam konteks ini adalah brand dan juga corporate gitu ya. Kemudian kalau kemudian kita berbicara dalam konteks yang berbeda, produk kita memang secara quality control sudah teruji begitu ya. Layanan kita sudah bagus, semampu kita, tapi tetap aja ada yang julid, ya kan? Bagaimana kan? Tadi pertanyaan bagaimana kita dealing with that. Satu adalah yang again yang akan tidak capek-capeknya saya ulang adalah beretika, ya. Beretika dalam tanda kutip kita tidak akan mau going that low, gitu. Dan gini, kalau fungsi komen ataupun fungsi interaksi dengan brand itu kan sebenarnya memberikan manfaat yang lebih banyak karena banyak konsumen yang merasa dekat dan bisa berinteraksi langsung dengan brand favorit mereka. Yes. Kalau hanya gara-gara komentar julid itu ditutup, itu mengorbankan kepentingan khalayak ramai yang justru lebih proximity kurang punya gitu. Kepentingan yang lebih baik. Iya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memutuskan apakah kita hendak merangkul netizen julid itu atau tidak gitu kan. Nah, kalau memang merangkul, kita lihat dulu background story-nya seperti apa. Oh, dulu pernah dikecewakan, terus layanan konsumennya jelek, jadi dia udah kapok gitu ya. Sementara posisi kita, ini kita sudah ada perbaikan kok dan sudah ada buktinya. Mungkin kita perlu jangkau lagi bahwa I know you have a very awful history dan trauma gitu dengan
dengan produk dan layanan kami, tapi boleh nggak dicoba gitu, karena sekarang kita sudah berbenah, kita sudah memperbaiki diri begitu. Dan biasanya cara-cara halus untuk menjangkau kembali konsumen tersebut bisa jadi akan membuat konsumen yang tadinya kapok menjadi konsumen baru yang akan sangat loyal kepada kita gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk komentar ditutup. Jadi harus gini Aris, harus disikapi dengan kepala dingin, jangan terpancing emosi, intinya gitu. Oke, siap-siap Pak. Noted itu ya Pak, yang terpenting adalah tidak terpancing emosi, begitu Pak. Iya. Iya, Pak Radit, kalau misalnya kita kembali ke kasus beberapa yang tadi yang sudah kita ceritakan gitu Pak ya. Saya ambil yang review atau influencer yang mereview tentang maskapai BUMN gitu. Sebenarnya apa yang ketika misalkan seperti itu Pak ya, misalkan mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah sebenarnya mungkin bisa jadi itu karena kepepet gitu Pak, akhirnya pakai tulisan tangan gitu atau merupakan kelemahan mereka. Nah, sebenarnya yang langsung dilakukan oleh maskapai tersebut menginform atau yang lainnya gitu Pak. Soalnya kemarin ketika YouTube itu sudah naik, maskapai itu justru malah menggugat gitu si influencer. Itulah mengapa tata laksana dan tata kelola itu panduannya perlu juga diterapkan di perusahaan gitu ya. Dan terutama untuk SOP komplain, layanan keluhan itu pasti ada kan perusahaan-perusahaan yang well established dan besar harusnya punya. Dan itu bisa menjadi referensi panduan untuk semua staf, semua karyawan ketika insiden-insiden itu terjadi. Nah itu mungkin pertanyaan saya balik, itu kemarin bagaimana statusnya? Again ini proses dari evaluasi. Yes. Ya kan, evaluasi dari perusahaannya harus dilakukan dulu gitu ya. Dan as much as probably netizen kemarin juga menyayangkan ya sikap apa namanya untuk melayangkan gugatan segala macam. Again ada dua sisi begitu yang selalu saya lihat gitu, bahwa masing-masing pihak punya hak dan kewajibannya masing-masing. Perusahaan punya tanggung jawab untuk mengevaluasi diri gitu dan punya hak menyampaikan prosedur yang sudah disepakati dan sudah menjadi bagian dari peraturan perusahaan. Kemudian pengguna jasa juga punya hak untuk menerima standar pelayanan sesuai dengan yang digariskan dalam peraturan perusahaan tersebut, dan juga punya kewajiban untuk menaati peraturan selama menggunakan jasa pelayanan tersebut gitu ya. Nah, kembali lagi ini it's all about ethic dan it's all about being kind juga, sabar dan juga bijak dalam menghadapi setiap interaksi kita dengan brand. Kalau dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit langsung diposting, saya rasa juga kurang baik begitu ya. Karena netizen juga nggak bodoh. Iya kan? Seiring berjalan waktu, netizen kita juga semakin kritis. Mereka bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli, mana yang genuine, mana yang aduh ini kayaknya skenario aja ya kan? Benar. Dan itu akan balik lagi jadi bumerang ke influencer yang bersangkutan, kayak yang baru aja terjadi yang terkait pandemi yang wawancara, terus ya ada statement yang tidak tepat, tapi kemudian meminta maaf, tapi netizen sudah kadung tidak percaya bahwa permintaan maafnya tulus gitu kan. Itu sanksi sosial yang setiap influencer harus sadar. Jadi mereka jangan hanya memperjuangkan hak, tapi juga ada kewajiban. Again, karena bukan mentang-mentang ini channel gue semau-mau gue, enggak. Unfortunately, it's not true because you are using a free platform, sehingga itu semua milik publik. You are belong to public. So you have that responsibility. Yes. Setuju Pak Radit. Berarti kalau boleh saya simpulkan ini Pak ya, ada dua point of view yang sudah disampaikan oleh Pak Radit itu ya, memandang dari sisi influencer dan juga sisi PR gitu. Dimana memang keduanya memang harus ada etik gitu Pak ya. Apalagi sebagai seorang influencer, mereka memiliki followers dan juga orang-orang atau publik yang mengetahuinya gitu. Jadi mereka ketika misalkan ada protes atau mereview sebuah produk,
atau berkata negatif, tapi sebelum itu dikonfirm terlebih dahulu begitu Pak ya. Sehingga nanti tidak akan terjadi, mungkin bisa jadi nanti ketika perusahaan tersebut mengklarifikasi, bisa jadi akan jadi bumerang begitu Pak ya. Dan ketika mungkin kalau menggunakan jalur yang benar bisa jadi kan akan terjalin kerjasama yang justru akan baik dengan konsumen dan brand tersebut. Ya. Dan kalau point of view di PR, memang mereka harus menginform gitu, lebih mensosialisasikan tentang produk atau brandnya kepada publik agar mereka juga teredukasi dengan produknya tersebut Pak ya. Sehingga ketika ada orang-orang yang mungkin mengatakan atau mengomentari negatif, publik sudah teredukasi terlebih dahulu, jadi tidak terlalu terinfluence gitu. Ada juga perlu dimiliki oleh PR atau perusahaan, ada paduan tata kelola kehumasan gitu Pak ya, kalau misalnya boleh dibilang. Jadi ketika terjadi krisis, komplain atau dan lain sebagainya, perusahaan tersebut atau PR sudah tahu harus mengapain gitu. Jadi tidak asal-asalan atau langsung memainkan aksi-aksi yang mungkin kurang tepat sebagai dalam tata kelola kehumasannya itu Pak ya. Pak Radit, mungkin ini di ujung sesi podcast PR Indonesia series yang pertama Pak. Mungkin ada pesan Pak yang mungkin bisa disampaikan kepada para PR apabila menghadapi netizen yang julid atau influencer yang mengatakan negatif terhadap produk atau brand kita. Oke, terima kasih. Kita sebagai praktisi dan juga pelaku profesional dunia kehumasan ataupun public relations, kita sebenarnya punya tanggung jawab yang cukup besar dan sangat strategis. Karena itu tadi, kita ada unsur memberikan edukasi, dan edukasi itu akan erat kaitannya bagaimana kita juga membantu untuk menciptakan pembangunan karakter perusahaan yang bertanggung jawab gitu ya, yang transparan dan accountable, dan juga membangun karakter konsumen ya, dan fans maupun juga loyalis dari brand maupun perusahaan. Pembangunan karakter yang itu tadi, karakter yang kritis tapi juga penuh etika, yang bijak dan juga bertanggung jawab. Ya, it's all about character development gitu ya, baik karakter perusahaan dan juga karakter konsumen kita. Dan itu sebenarnya bagian dari tugas dan juga tanggung jawab public relations professional untuk empowering gitu upaya-upaya edukasi dan juga penciptaan pembangunan karakter tersebut. Jadi again, ini menjadikan peran kita tuh sebenarnya sangat-sangat strategis ya. Kita tidak hanya sekedar misalnya ya menerbitkan siaran pers atau mengatur wawancara dengan media, enggak gitu. Itu hanya medium-medium apa yang bisa kita lakukan gitu ya secara aksi, tapi secara strategi itu tadi pembangunan karakter dan juga membangun kepercayaan dan membangun reputasi itu tugas yang bisa dikatakan tidak mudah begitu, but I think every PR pros know gitu the fun part of embracing that challenge gitu. Jadi tetap semangat gitu ya, tetap bersabar, dan one word adalah be kind gitu. Oke, not Pak ya, be kind. Iya, baik Pak Radit, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada PR Indonesia Podcast Series yang pertama Pak ya. Semoga sukses selalu Pak, semoga aman. Juga untuk tim PR di Indonesia juga terima kasih, sukses selalu. Iya, terima kasih Pak, semoga amanah untuk jabatan yang baru sebagai tenaga untuk staf khusus bidang komunikasi dan media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Stay safe Pak ya. Terima kasih. Ya, stay healthy. Terima kasih Pak.